Halo semua, terima kasih udah klik video ini. Selamat datang di channel YouTube aku, Sarah Humaira. Di video kali ini aku bakalan membuat nasi goreng ya. Pada umumnya kan nasi goreng itu kan bumbunya itu-itu aja. Tapi kali ini aku biasanya buat nasi goreng pakai tambahan bumbu yang menurut aku kalau dikasih ini lebih enak lagi. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, bagi yang belum subscribe boleh banget dukung channel aku dengan cara tekan tombol subscribe di bawah biar channel aku semakin berkembang. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya plus sebarin video ini ke seluruh media sosial kalian. Let's cooking! Nah, untuk bahan-bahannya yang pertama adalah nasi. Ini aku pakai 2 porsi kurang ya. Jadi kalau 1 porsi ini kebanyakan, kalau 2 porsi ini kurang kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk bumbu-bumbunya di sini ada cabai merah keriting, ada 3 siung bawang putih, ada 3 siung bawang merah. Nah, kalau seandainya kalian suka pedas boleh pakai cabai rawit. Selanjutnya ini bumbu yang biasanya aku tambahin kalau aku mau buat nasi goreng yaitu kemiri. Tapi terlebih dahulu kemirinya udah aku sangrai ya. Nah, selanjutnya di sini ada daun bawang, ada seledri, dan ada buncis serta wortel. Ini opsional, kalau seandainya kalian mau tambahin sosis atau bakso boleh ya. Dan selanjutnya di sini ada kecap manis. Biasanya aku juga pakai saus tiram, tapi karena lagi nggak ada, jadi aku nggak pakai. Selanjutnya ini ada 1 butir telur ya untuk aku jadiin topping aja. Nah, kalau seandainya kalian mau pakai topping yang lain juga boleh ya. Nah, langkah yang pertama di sini aku potong-potong dulu semua bahannya. Ini ada bawang merah. Nah, di sini aku potongnya kecil-kecil. Tujuannya adalah untuk memudahkan di saat kita mau halusin bumbu. Nah, kebetulan aku halusnya pakai ulekan ya. Jadi ini aku potong kecil-kecil semuanya. Nah, selanjutnya di sini bawang putihnya juga aku potong kecil-kecil ya. Nah, kalau seandainya kalian pakai blender atau penghalus yang lain, saran aku sih juga dipotong kecil-kecil dulu bahan-bahannya supaya lebih memudahkan proses gilingannya kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini aku juga potong-potong cabai merah keritingnya ya. Nah, kalau seandainya kalian suka pedas, ini boleh pakai cabai rawit ya atau pakai cabai yang udah digiling di pasar. Nah, kan ada cabai yang udah digiling di pasar ya, tapi kalau aku sih lebih suka yang fresh kayak gini, jadi rasanya itu lebih enak kayak gitu. Nah, ini ada setengah wortel. Nah, kenapa aku cuma pakai setengah? Karena aku buatnya cuma sedikit. Nah, kalau seandainya kalian nggak suka wortel, ini bisa di skip ya. Ini karena aku mau ganti sayur aja. Boleh pakai sawi atau boleh pakai kol atau kalian mau tambahin sosis, mau tambahin bakso, itu sesuai selera masing-masing. Di sini aku potong dadu dulu wortelnya. Tujuannya agar nanti cepat empuk. Nah, di sini aku juga punya buncis ya. Di sini aku pakai sekitar 5 buah buncis. Ini aku juga potong kecil-kecil kayak gini. Kalian nggak mesti nurutin apa yang aku pakai. Cuman kalau menurut aku perpaduan buncis dan wortel ini jadinya enak gitu. Jadi kayak nasi gorengnya itu ada manis-manisnya. Lanjut, di sini aku juga potong-potong daun bawang. Nah, ini aku pakai daun bawangnya 1 batang daun bawang dan juga nanti aku irisin juga seledri ya. Nah, di sini aku udah sediain ulekan. Nah, jadi langkah yang pertama aku mau ulek dulu kemiri yang udah disangrai. Nah, kenapa disangrai dulu kemirinya? Karena kemiri itu salah satu bahan dapur yang susah, maksudnya tuh hilang langunya gitu. Jadi disangrai dulu kemirinya, baru nanti kita masak lagi. Di sini kita ulek dulu sampai halus biar nanti nggak ada tekstur-tekstur kegigit kemiri kayak gitu. Sebenarnya kalau ngulek ini capek ya guys, tapi aku milih ngulek karena memang nggak ada blender gitu. Jadi aku ulek dulu. Di sini tingkat kehalusannya itu sesuai selera aja. Kalau aku nggak suka terlalu halus ya. Jadi kalau seandainya kalian mau yang terlalu halus, boleh pakai blender atau boleh diulek sampai benar-benar halus. Nah, ini bahan-bahannya diulek semua ya.
Nah, selanjutnya ini cabe aku ulek dulu sampai halus, tapi nggak terlalu halus. Ini tergantung lagi ke selera kita masing-masing ya. Ini lumayan capek guys ngulek kayak gini. Jadi kalau aku saranin kalau kalian nggak mau ribet pakai blender aja deh. Ini karena aku nggak punya, makanya aku minta tolong ke kalian semua subscribe channel YouTube aku biar channelnya berkembang dan aku bisa beli kebutuhan dapur. Nah, kalau udah kayak gini aku rasa ini cukup ya. Kalau aku nggak suka terlalu halus, jadi aku mau yang kayak gini aja. Sekarang kita bisa lanjut ke step selanjutnya. Nah, di sini aku udah siapin minyak di dalam wajan dalam keadaan masih hangat ya. Nah, di sini aku mau goreng telur mata sapi untuk topping di nasi goreng aku. Nah, seperti tips yang udah aku kasih sebelumnya, bahwa kalau kita mau bikin telur mata sapi yang cantik, itu harus kita masak di minyak yang hangat, bukan minyak yang panas ya guys. Dan wajannya juga akan menentukan kualitas telurnya. Nah, kalau di video aku sebelumnya kan wajannya itu lengket ya, jadi hasilnya telurnya juga lengket. Nah, kalau ini wajannya bagus sehingga telurnya nanti juga hasilnya cantik. Nah, telurnya udah jadi. Nah, cantik kan? Jadi nggak hitam gitu pinggir-pinggirannya atau nggak kuning-kuning gitu. Nah, aku sukanya telurnya itu yang matang kuningnya ya guys. Jadi tergantung aja, kalau kalian sukanya yang setengah matang juga tergantung gimana masaknya nanti. Nah, setelah kita angkat telurnya, di sini kan ada minyak sisa goreng telur tadi. Sekarang kita manfaatin minyaknya untuk numis bumbu nasi goreng. Nah, ini yang pertama yang aku masukin adalah wortel dan juga buncis. Nah, kenapa aku masukin ini duluan? Karena ini teksturnya keras ya guys. Dan ini harus dimatengin dulu. Kalau seandainya nanti minyaknya dirasa kurang, ini boleh kita tambahin minyak ya. Karena nanti kan kita juga mau numis bumbu yang lain. Jadi bakalan butuh minyak yang banyak kayak gitu. Nah, kalau wortel dan juga buncisnya udah setengah empuk kayak gini, kita boleh masukin daun bawang ya. Jadi kalau aku sih daun bawangnya di awal. Kan ada orang yang daun bawangnya itu pas di tengah ya. Jadi pas nasi masuk daun bawangnya masuk. Nah, kalau aku nih maunya di awal kayak gitu. Jadi ini biar aromanya itu keluar dan tambah enak kayak gitu. Ini diaduk terus sampai semuanya mateng. Nah, kalau udah mateng kayak gini, selanjutnya kita boleh masukin bumbu yang udah kita ulek tadi ya. Nah, di sini aku tekanin lagi, kalau seandainya kalian rasa minyaknya kurang, itu boleh ditambah ya guys. Karena kalau mau numis bumbu ini kan bumbunya benar-benar harus mateng. Jadi minyaknya harus dilebihkan sedikit. Nah, ini karena aku kurang minyak, aku bakalan tambah minyak sedikit lagi. Nah, ini kita aduk terus sampai semuanya mateng. Serius ini wanginya udah wangi banget. Nah, selanjutnya ini terus kita aduk ya. Nah, kalau udah kayak gini, udah mateng kayak gini bumbunya, biasanya aku tambahin saus tiram atau kecap atau saus sambal. Nah, tapi berhubung hari ini aku nggak ada sediain saus tiram dan juga saus sambal, jadi aku langsung masukin aja kecap ya guys. Tapi rasanya aku jamin tetap enak kok tanpa dua komponen tadi. Ini kita aduk. Nah, kenapa kecapnya di awal? Karena biar gampangnya nanti tercampur sama nasi kayak gitu. Atau kalian nanti kalau mau masukinnya barengan sama nasi itu juga boleh, tergantung selera lagi. Nah, lanjut di sini aku mau masukin nasi. Guys, tips nasi goreng yang enak itu nasinya nasi yang ini ya, yang kering gitu ya. Jadi kalau kata orang sih nasi yang semalam kayak gitu. Nah, ini nasi aku nih baru mateng gitu, jadi kan agak lembek gitu teksturnya, tapi masih enak kok. Kalau seandainya kalian punya nasi yang agak udah semalaman gitu, itu jauh lebih enak lagi dijadiin nasi goreng. Nah, ini kita pakai api yang sedang tapi cenderung ke besar ya guys, biar aroma nasi goreng itu lebih keluar dan lebih enak gitu. Jadi bukan api yang kecil kayak gitu ya guys.
Nah, selanjutnya di sini kita mau kasih garam. Jadi aku kasih garam secukupnya. Terus juga kaldu ayam atau kaldu sapi atau kaldu jamur atau penyedap lainnya opsional kalian. Kalau kalian nggak terbiasa pakai penyedap itu juga nggak apa-apa. Bisa ganti sama gula biar lebih gurih dan lebih enak lagi. Nah, biasanya kalau orang nggak suka pakai penyedap, antara perpaduan garam sama gula itu juga enak kok. Tapi kalau mungkin orang yang nggak terlalu suka harus semuanya pakai penyedap gitu, maka boleh pakai kaldu jamur, kaldu ayam, atau kaldu sapi. Nah, ini kita aduk sampai mateng. Nah, tuh kan ada yang bagian yang gosong-gosongnya gitu. Nah, itu yang bikin enak sebenarnya. Nah, ini kita aduk dulu sampai mateng. Nah, kalau nasi gorengnya udah mateng, saatnya kita plating. Di sini aku udah siapin piring. Nah, ini aku mau plating dulu nasi gorengnya. Ini seriusan wangi parah, ini wangi banget dan rasanya enak banget. Aku yakin kalau kalian lagi di rumah, kalian pasti akan ketagihan. Terima kasih ya udah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, boleh banget di-subscribe dulu channel YouTube aku agar channel YouTube aku semakin berkembang dan aku bisa update semua jenis masakan lagi yang enak-enak tentunya. Nah, jangan lupa follow Instagram aku itsme.sasa3003. Terima kasih.